Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bersama saya, Kos Sejaku Channel Production. Kita malam ini kedatangan narasumber, kebetulan didampingi oleh kuasa hukumnya Om Joshua. Maaf, narasumber ini namanya siapa? Supriyadi. Pak Supriyadi. Oke, ini narasumber kita. Kebetulan beliau ini adalah salah satu korban dari perampasan motor diduga dilakukan oleh oknum orang ketiga daripada leasing FTF ya. Oke. Kita akan wawancara sebentar apa sih yang dialami sama beliau ini sehingga kok bisa dirampas di tengah jalan oleh pihak oknum orang ketiga daripada FTF tersebut. Bang Supriyadi, sebelumnya Bang Supriyadi ini kenal nggak sama yang ngambil motornya yang pada saat kejadian dari sore? Oh, itu saya tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal. Tiba-tiba saya diberhentiin dan nyebut nama saya. Nah, terus saya tanya dari mana bang? Dari bilang dari FPF. Oh, dia menyampaikan dari FTF. Iya, terus dia bilang ini nunggak bang, motor ini nunggak. Abang mau saya ke kantor aja buat misahin pembayaran. Mau tanggal berapa pembayaran? Bilang gitu. Kan saya bilang suratnya mana bang? Suratnya ada di kantor. Kita langsung bikin aja suratnya di kantor. Dia bilang gitu. Soalnya dia nggak bawa katanya. Terus, nah ya udah. Terus dokter saya dinyalahin sama dia. Saya disuruh ikut. Suruh ikut. Nah, terus saya ikut nih jalan. Nah saya sambil nelpon bising saya yang biasa nagih ke rumah. Siapa namanya? Namanya Pak Aditya. Itu orang FTF langsung. Memang biasa komunikasi dengan Bang Supriyadi. Iya. Oke, terus lanjut. Saya telepon, diangkat, di perjalanan diangkat. Nah saya berhenti. Nah saya kasih teleponnya ke rentalnya. Oh, jadi abang ini sama Matel udah arah ke leasing gitu? Iya. Abang naik motor abang apa naik motor Matel? Dua motor. Dua motor. Iya. Abang Mantel bawa motor dua. sendiri. Jadi saya diboncengin. Oh, diboncengin. Satu. Oke, terus setelah telepon gimana penyampaiannya? Saya kasih ke Mantel. Nah dia nelpon sambil jalan, nah, lumayan lama itu. Oke. Nah di situ ada kantor FPF sebelah kiri. Nah cuman itu daerah mana itu? daerah Sunter. Dari Sunter. Cuman dia lewat ada ini kan di belakang kiri di bawah motor saya lah, dia masih teleponan sama isinya. Terus habis itu dikasih ke yang ngeboncengin saya nih handphonenya, katanya mau ngomong, dikasih lah, cuma dia diem aja, kagak ada, jadi kayak ngedengerin doang. Dengerin, nah terus dikasih lagi lah ke temennya lagi. Nah pas di situ dia berhenti di jalan, nah dia ngasih handphone saya karena itu kan handphone saya. Bang ini bang handphonenya. Nah saya turun, saya ambil, tiba-tiba dia langsung jalan. Oh, berarti sahabat Jaku Channel Production ini sudah terindikasi adanya perampasan di jalan terkait unit tersebut. Nah, memang Bang Supriyadi ini telat bayarnya berapa lama gitu? 3 minggu sih, soalnya jatuh temponya kan tanggal 5. Tapi komunikasi dengan leasing Udah ada komunikasi. Apa? Dia bilang, soalnya di WA kan bang ini jatuh tempo tanggal 5 di WA. Ya bang, saya belum gajian nih bang. Saya bilang, itu tanggal berapa nih bang? Biar enak aja. Ya udah tanggal 28. Saya bilang tanggal 28. Oh ya udah, berarti kayak bulan kemarin ya, dibilang gitu. Oh, betul, sebelumnya juga sudah dilakukan. Nah, sudah ada. Menunggak, tapi kita bayar tapi di tanggal 28 pas gajian. Iya. Nah ini suratnya. Beritahuan surat. Oke, berarti ini itikat baik dari Bapak Supriyadi mah ada yang memang. Iya. Oke. Sebentar saya akan minta pendapat dulu kepada Biro Hukum Om Joshua. Saya biasa manggil Om Joshua. Pandangan hukumnya seperti apa gitu kan? Om Joshua, menurut Om Joshua dengan kejadiannya Bang Supriyadi ini yang sekarang menjadi kliennya Om Joshua, itu pandangannya seperti apa sih? Boleh nggak sih si oknum leasing ini, saya bicara oknum leasing ya, karena mungkin nggak semua leasing seperti itu, oknum leasing ini ataupun oknum Matel ini merampas sesuatu milik orang lain tanpa persetujuan yang jelas gitu. Gimana kira-kira itu? Kalau kejadiannya begitu atau seperti yang dijelaskan tadi ya, perlu kita lihat apakah ada kata perampasan kan rampas ya. Kita
kita ada sedikit upaya yang lebih kekerasan misalnya. Berapa? Kalau kemudian dia berpura-pura menjadi orang ketiga yang menerima kuasa mungkin atau disuruh atau diperintahkan oleh siapapun itu yang disebut dengan pembiayaan atau perusahaan pembiayaan, maka ada unsur tipu gelap nggak sih? Gitu ya. Oke. Itu satu. Tapi bahwa ranah pidana itu nanti dirumuskan oleh teman-teman penyidik nanti di kantor polisi, baik di Polsek, Polres, Polda, mungkin Mabes Polri, kita tahu nanti kemana. Dari sisi perdata, nah ini nih. Kalau kita bicara undang-undang fidusia, ada namanya perate eksekusi, hak untuk melakukan eksekusi sendiri. Tapi sepanjang debitur dengan penuh sukarela. Permasalahan kan muncul kalau kemudian debitur tidak sukarela, gitu ya. Berarti ini objek jaminan fidusia, ini perusahaan pembiayaan, ini punyanya Pasek nih, misalnya mau diambil sebagian, betul. Kalau saya kasih nih udah deh, bawa aja, nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah. Tapi kalau mau ditarik kemudian, nggak bisa. Terus akhirnya terjadi tarik menarik bahwa ini barang pindah ke situ, bukankah itu ada kekerasan? Nah, kan begitu. Gitu kan? Kira-kira lebih kesederhananya. Maka perlu diajukan permohonan amani kepada pengadilan negeri setempat. Itu berdasarkan sertifikat atau akte jaminan fidusia. Nah, masalahnya adakah kan begitu permohonan amani atau penetapan amaninya, kemudian apakah eksekusi tersebut dilakukan oleh aparat negara yang berwenang untuk itu atas perintah ketua pengadilan yang namanya jurus kita kan enggak. Maka dari rangkaian itu saja sudah dapat diartikan terjadi perbuatan melawan hukum atau setidak-tidaknya melawan hak dong. Kan gitu ya. Itu dari sisi konsep sudut pandang lah, kira-kira sudut pandang. Tapi gini, kira-kira setiap leasing ataupun setiap transaksi akad kredit, terutama perkreditan motor, mobil gitu kan, apakah diharuskan itu terdaftar didaftarkan untuk mendapatkan akte fidusia tersebut? Apa memang itu kalau bahasa agamanya sunnah gitu kan? Jadi gitu kan. Jadi apakah itu diharuskan atau memang cuma hanya saran aja gitu untuk daftar ke akte fidusia tersebut? Oke. Logika sederhananya, ketika ada dua pihak yang berkontrak, kemudian membuat kontrak pada pejabat pembuat kontrak atau nota, nah yang namanya notaris gitu ya. Boleh nggak kita berdua berkontrak tapi saya nggak bisa ke notaris? Udahlah, tolong bapak wakili saya. Kira-kira kontrak itu bisa jadi tidak? Kalau menurut saya pribadi itu tidak bisa terjadi. Karena satu pihaknya tidak bisa. itu dia. Untuk Jangan-jangan gitu kan? ya ketika dikasih kuasa jangan-jangan ada klausul yang menciderai kepentingan pihak yang memberi kuasa. Ya kan sederhana kan logikanya kan. Nah, maka logika yang sama saya kira berlaku juga terhadap akta-akta apapun. Akta jual beli dia, akta sewa menyewa dia, barangkali juga akta fidusia. Kalau kita lihat dari sudut pandang fidusia ya, kan dia tidak mengatur tentang itu barangkali, karena dia hanya menyebutkan tentang kontrak. Tapi jangan-jangan di undang-undang tentang notaris diatur bahwa suatu akta itu harus ditandatangani di hadapan pejabat yang bersangkutan. Kayak akta tanahnya kita kecamat, saya jual tanah, lah saya penjualnya nggak ada. Berarti nggak bisa terjadi jual beli tersebut kalau penjualnya nggak ada. Well, itu kan lebih sederhananya. Oke. Sebentar saya akan tanya kepada klien Om Joshua, apakah beliau memiliki salah
salinan akte fidusia yang diberikan oleh leasing atau tidak. Bang Supriyadi, Bang Supriyadi sebelum mendapatkan unit tersebut atau Bang Supriyadi kan melakukan perjanjian kontrak ya. Bang Supriyadi, tanda tangan kontraknya itu di mana? Di kantor leasing kah, di notaris kah, apa di mana? Kontrak itu sih saya nggak pernah kontrak di handphone. Saya pas handphone. Iya, saya pas di survei itu langsung disuruh tanda tangan. Cuma pas survei baca survei, kayaknya tanda tangan, udah nggak lama motor turun. Jadi Bang Supriyadi ini nggak pernah tahu yang namanya notaris gitu kan, terkait masalah perkreditan yang Bang Supriyadi lakukan dengan FIF, nggak tahu notaris seperti apa. Nggak tahu, jadi cuma ini lewat di handphone doang. Surveinya lewat handphone, terus tanda tangan, ya udah nggak lama motor turun lah, dikabarin terus dikasih kayak buku-buku apa itu lah handphone, nggak langsung. Berarti Om Joshua, berarti di sini kalau saya lihat dari sekilas cerita klien Om Joshua ini, saya rasa kalau untuk transaksi akad kredit tersebut didaftarkan ke fidusia, saya rasa kayaknya tidak ada menurut saya gitu kan kalau cerita seperti ini gitu. Karena beliau pun ini tidak pernah tahu yang namanya notaris terkait perkreditan yang beliau lakukan dengan FIF. Kalau itu sih ada teman-teman teman-teman finance bisa berdalih bahwa kan ada surat kuasa. Terlepas dari semua itu, ada yang menarik. Yang bersangkutan atau brother Supriyadi ini tidak pernah melihat fisik surat. Tanda tangannya di mana? Di handphone. Bukan pakai pulpen. Bukan. Di atas kertas? Enggak. Sudah Di ada. atas handphone. Sekarang adakah surat macam apa itu di handphone? Jadi saya pas sih itu ada handphone mas itu. Pas survei itu. Apakah itu yang memasukkan dokumen elektronik? Tanda tangannya berapa kali? Satu kali doang. Satu kali untuk sekian banyak. Nanti nggak ada buku-buku yang biasa kayak ini. Yang kayak rumah Nggak kayak tanda tangan gini gitu Iya, ya. enggak. Baca suratnya enggak? Enggak. Itu dari handphone doang. Cuma satu kali tanda tangan. Iya, cuma dijelasin lagi. Satu kali tanda tangan di handphone, terus pas penerimaan unit itu ada tanda tangan juga. Ada unit, ada tanda tangan. Berarti pada Tanda tangan penerimaan unit berarti ya, kalau itu ya. sama kayak buku servis inilah. Pernah dijelaskan nggak bahwa Bang Supriyadi ini dimintakan kuasa gitu? Kagak sih. Nggak ada juga. Kalau Kalau mungkin Bang Supriyadi saya minta kuasa kan untuk pengurusan akte fidusia atau untuk notaris, pernah begitu nggak? nggak pernah sih. Nggak pernah sama Tiba sekali. pas disurvei di ACC ditanya doang balik dikirim form apa sih, kurang tahu lah. Enggak sih. Rincian tagihan inilah gituan doang sih. Oke, terima kasih Bang Supriyadi atas informasinya. Cuma saya satu kali lagi nih sama Om Joshua selaku pendamping daripada Bang Supriyadi. Langkah selanjutnya yang akan ditempuh ini seperti apa terkait kasus yang dialami oleh Pak Supriyadi atau klien Om Joshua? Jadi kan baru malam ini ya, brother Supriyadi ini datang. Dan baru saja tadi Baru ini detik baru tadi. tanda tangan kuasa. Oke. Sisi yang lain dari sepintas cerita ada dugaan unsur pidana di situ. Oke. Bahwa kemudian mungkin juga ada sisi perdatanya terkait pelaksanaan eksekusi hak jaminan fidusia. Oke. Yang kita belum dapat data, nanti saya menyurat dulu ke teman-teman finance, FIF ya. Finance, saya minta semua datanya, fisiknya, baru nanti saya mungkin 5 hari bikin pelajari sedikit bikin kajian untuk perdatanya. Tapi soal pidananya malam ini. Oh, malam ini langsung mengarah ke Polres berarti Jakarta Utara ya maksudnya. Oke. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Jakutino Production. Pesan dari saya pribadi khususnya agar selalu berhati-hati bila mana Anda mempunyai kendaraan yang masih dalam kontrak kredit. Perhatikan administrasinya, dan bila ada kejanggalan di lapangan segera laporkan kepada pihak yang berwajib
Dan untuk kasus seperti ini yang dialami oleh Bang Supriyadi, saya harap kepada teman-teman kepolisian khususnya yang ada di wilayah hukum Jakarta Utara untuk segera ditindak tegas, dan memang ini tidak boleh dibiarkan karena sudah jelas kalau menurut kacamata pribadi saya ini ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu atau oknum debt collector, oknum mater ataupun oknum dari leasing tersebut. Jadi saya harap ditindak tegas, jabat erat, bravo Polri.